Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam perjalanan 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja bersama dengan saya, Tovan Hermawan. Hari ini kita memasuki hari ke-18. Kita akan mendengar kisah perjalanan hidup dari Jim Elliot, seorang misionaris Amerika Serikat di Ekuador. Dimanapun engkau berada, letakkanlah hatimu di sana. Jalanilah sepenuhnya setiap keadaan yang kau yakini sebagai kehendak Allah. Kehidupan dan kematian Jim Elliot adalah suatu kisah kesaksian tentang orang yang memiliki komitmen pada kehendak Allah. Ia selalu mencari, mengharapkan, menanti, dan yang terpenting mentaati kehendak Allah. Jim Elliot lahir pada 8 Oktober 1927 di Portland, Oregon. Sejak kecil, ia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan bercita-cita menjadi seorang misionaris. Ayahnya, Fred, adalah seorang hamba Tuhan. Pada usia 6 tahun, Jim berkata kepada ibunya, "Sekarang Tuhan Yesus bisa datang kapan saja ia mau. Ia boleh mengambil seluruh keluarga kita, karena sekarang aku sudah diselamatkan." Kisah berawal pada tahun 1945. Jim Elliot melakukan perjalanan ke Wheaton, Illinois untuk belajar di Wheaton College. Pada masa-masa inilah, Jim Elliot sudah mempersiapkan dirinya untuk menjalani panggilan Tuhan sebagai seorang misionaris. Di Wheaton College, Jim Elliot bertemu dengan Elizabeth Howard. Keduanya saling mencintai, namun mereka tidak melanjutkan hubungan tersebut dikarenakan Jim Elliot sedang memfokuskan diri pada panggilannya sebagai seorang misionaris. Ekuador adalah sebuah negara yang terletak di benua Amerika Selatan, tepatnya di bagian barat laut Amerika Selatan. Ekuador artinya adalah Khatulistiwa. Pada tahun 1953, Elizabeth menemui Jim Elliot di Quito, Ekuador, dan mereka menikah di sana dan dikaruniai satu orang anak. Jim Elliot bersama dengan keempat temannya, yaitu Pete, Ed McCauley, Roger Youderian, dan Nate Saint, memiliki kerinduan untuk melayani suku Auca di pedalaman hutan Ekuador. Suku ini terkenal suka membunuh setiap pendatang baru yang masuk ke kawasan mereka. Dengan menggunakan pesawat, mereka melakukan pendekatan dan berusaha masuk ke suku Waodani. Jim Elliot dan teman-temannya sempat bertemu dengan beberapa anggota suku Waodani dan memberikan mereka makanan dengan ramah, serta rasa persahabatan yang baik. Beberapa hari kemudian, beberapa orang suku Waodani mendatangi mereka kembali dan dengan membawa senjata tombak untuk menyerang, yang akhirnya membunuh Jim Elliot dan keempat rekan misionaris tersebut. Kematian mereka menginspirasi banyak orang untuk mau menjadi utusan Injil. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Elizabeth Elliot beserta putrinya dan temannya pindah ke desa Auca dan melayani suku ini. Suku Auca berhasil dijangkau dan dimenangkan bagi Kristus. Kristus mengubahkan orang-orang di suku ini dari yang sebelumnya suka membunuh para pendatang menjadi suku yang ramah. Para misionaris termasuk putra Nate Saint dan keluarganya masih hidup di antara orang-orang Auca hingga saat ini. Puluhan tahun telah berlalu. Siapa sangka, ternyata pengorbanan kelima misionaris itu membuahkan sesuatu. Steve Saint, putra dari Nate Saint, teman Jim Elliot, menulis dalam bukunya End of Spear tentang riwayat hidup sang ayah dan dampak dari pelayanan yang mereka lakukan di hutan Ekuador dulu. Bahkan saat dewasa, Steve malah kembali layani suku tersebut yang jelas-jelas sudah membunuh ayahnya. Dia menuturkan bagaimana pengampunan dan perdamaian sudah menang atas kebencian yang memenuhi hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ada hal penting dalam kisah ini yang bisa kita jadikan bahan renungan dan refleksi bagi kita semua. Yaitu pertama, kita tidak tahu apa yang akan dan telah Tuhan lakukan, rencanakan bagi kita. Lewat kematian Jim Elliot dan keempat misionaris itu, bahwa Tuhan dapat bekerja secara luar biasa bagi keluarga korban,
maupun bagi suku Auca itu sendiri. Namun, hal ini tidak akan terjadi jika keluarga korban tidak mengikuti jejak Yesus, yaitu dengan mengampuni dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tidak ada perdamaian tanpa pengampunan, dan pengampunanlah yang justru menyelamatkan mereka dari kepahitan. Kedua, kita mungkin tidak dipanggil untuk melayani di ladang penginjilan sebagaimana Jim Elliot. Akan tetapi, setiap orang Kristen dipanggil untuk memahami dan menjalankan kehendak Allah, bagaimana Allah sebagai pusat dari setiap tindakan, pikiran, dan perbuatan kita. Ketiga, apakah kita sedang mencari kehendak Allah bagi hidup kita? Inilah akar dari segala berkat bagi keluarga, baik dalam pekerjaan, keuangan, persahabatan, pelayanan, dan kehidupan pribadi kita. Dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya atau kerelaan Tuhan. Keempat adalah bagaimana hidup kita bisa berdampak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, dan sandaran hidup kami. Kami sangat bersyukur saat ini ya Tuhan, karena kami boleh membaca, mengetahui, dan memahami, serta merenungkan kisah perjalanan hidup seorang yang bernama Jim Elliot, yang hidup di dalam jalan-Mu, menyerahkan nyawa dan segenap hidupnya secara total kepada-Mu ya Tuhan. Memang Engkau tidak mengutus kami ke dalam pedalaman seperti Jim Elliot, tetapi ya Tuhan, kami sadar bahwa banyak pedalaman-pedalaman di sekeliling kami, untuk kami boleh jadikan ladang harapan buat kami ya Tuhan. Ya Allahku yang hidup, jadikan dan mampukan kami menjadi pribadi yang mengampuni dan membawa kedamaian dimanapun kami berada ya Tuhan. Mampukan kami melayani bahkan bagi orang-orang yang membenci dan musuhi kami, dan untuk menjadikan hidup kami berdampak bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.